Halo Coach, Siap, Dinda. mulai kita mulai saja Coach. Coach Api yang langsung pembahasan. Saya moderator aja Coach, Waduh, siap, siap. Tapi sambil analisa bareng-bareng Coach. iya. Jadi mohon izin sebelumnya Dinda, mungkin karena ini baru nyampe kantor Dinda. Lagi bikin materi berarti Coach. Eh, jadi belum sempat bikin materinya, cuma karena saya lihat materinya scalping, ya Hmm, mungkin kalau menurut saya pribadi, saya koordinasi dengan teman-teman Pak Randi, hmm. materinya langsung kita bahas di MetaTrader aja Dinda, biar langsung. Oke, itu enaknya sama Coach Api saya tuh begitu. Biar lebih Siap, gampang siap, ya siap. Coach ya. Siap, siap. Eh, tapi apapun itu Dinda ya, sekali lagi kalau ada masukan atau ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang mau dikoreksi, tafadhal Dinda ya. Siap, 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 siap. siap. Naam, tapi saya selalu 100% sepakat apa yang disampaikan Coach Api. Jadi kayaknya Siap. tidak perlu lagi apa yang harus saya sampaikan. Hihi. Siap, siap. Iya, oke. Bagaimana Dinda? Kita bahas apa bagus? Ah, saya jadi moderator, Coach. Saya yang buka ya. Oke. Oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, guys. Apa kabar semuanya di hari ini? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan dilancarkan segala urusan kita, serta mudah-mudahan puasa ibadah kita diberikan kemudahan agar kita mencapai di titik puncaknya pada bulan Ramadan, yaitu Idul Fitri. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kemampuan untuk kita bisa berpuasa secara full. Amin ya rabbal Amin ya. alamin. Kesempatan sore hari ini saya bertemu lagi dengan Coach Api. Selamat sore Coach Api. Sore Dinda. Nah, saya suatu kebanggaan buat diri saya pribadi karena saya sendiri sudah lama tidak berjumpa dalam satu forum, yaitu forum edukasi bersama Didimex untuk kalian semua. Suatu hal yang menarik dari saya pribadi karena Coach Api menurut saya salah satu coach atau mentor dari Didimex yang memiliki keunggulan dalam ilmu, pengalaman dalam pendorong dunia technical analysis. Nah, saya Sokan DFX dari Didimex Jakarta membawakan suatu tema pada kesempatan hari ini, yaitu adalah teknik simpel terhadap scalping. Nah, dari teknik simple scalping itu tekniknya simple, tapi scalping bagaimana tuh? Nah, nanti akan dibahas oleh Coach Api yang mana beliau ahli dalam dunia technical analyst. Nanti akan kita serahkan kepada beliau, tetapi sebelum beliau berbicara, saya ingin berbicara dulu sebentar karena pasti beliau akan menyampaikan dengan sangat jelas, panjang, dan saya harap bagi siapa saja partisipasi yang ikut berpartisipasi, harap dipasangkan kupingnya dengan baik dan didengarkan dengan baik. Apa paham atau tidak dimengerti, maka kita boleh akan membuka forum diskusi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan pada kesempatan pertemuan edukasi kita pada sore hari ini akan saya langsung berikan kepada Master Coach Api dari Didimex Makassar. Pak Alaihi falyatafaddal mashkur. Silakan Master Coach. Siap. Terima kasih banyak Dinda kok. Siap. Salam rindu dari Makassar, lama ndak ketemu. Aduh. Siap, siap. Eh, mungkin materinya Coach, maaf, izin ke kamar mandi dulu, Coach. Agak kebelet. siap, siap Dinda. Bentar saya mau dulu, Coach. Sebentar. Oke, oke. Siap. Oke, Assalamualaikum, selamat sore buat teman-teman Didimex, baik member ataupun calon member Didimex, baik itu di cabang Makassar ataupun di seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia, baik itu di kantor pusat Bandung, di kantor cabang Jakarta, Yogyakarta ataupun Pekanbaru. Sekali lagi, saya ulangi, Assalamualaikum, selamat sore. Hari ini kembali
saya sama Mr. XAU USD bawakan materi untuk sama-sama belajar di webinar Zoom hari ini dengan materinya apa Pak Randi? Materi simpel dengan menggunakan teknik scalping. Gitu ya Pak Randi? Bongkar strategi scalping. Hah? Bongkar Strategis scalping. Oke, untuk profit konsisten. Oke, jadi mungkin mohon izin ya teman-teman, itu karena materinya teknik scalping, jadi mungkin kalau saya pribadi tidak ada cara yang paling ideal dari yang paling enak untuk memaparkan teori scalping itu kecuali langsung praktek mungkin Pak Ran ya. Iya, cuman teknik scalping itu kalau saya pribadi hampir dilakukan dan hampir pernah dilakukan oleh semua trader, baik itu trader yang newbie, trader yang baru, ataupun trader-trader yang sudah berpengalaman di bisnis ini. Nah, cuman biasanya hasilnya berbeda, Pak Randy, teman-teman ya. Biasanya teknik-teknik scalping itu, Pak Randy, yang sebenarnya apabila kita betul-betul tahu arah koreksi market, itu kan scalping kan hit and run, Pak Randy ya. Ya, hit and run, keluar masuk di saat ada momen koreksi market kita action, target 2 sampai 5 poin kita exit, kita keluar. Yang sering menjadi kendala untuk teknik scalping tersebut, yang biasa memberikan hasil yang tidak maksimal dan memberikan hasil yang tidak konsisten itu karena contoh teknik scalping, ya kan, menunggu market strength market terpenuhi. Artinya biasanya kita transaksi itu di saat market mau koreksi. Target kecil 2 sampai 3 poin. Akhirnya kita bermain di time frame yang kecil. Ya, kan time frame 15 menit, 30 menit, paling besar kita transaksi 1 jam. Nah, yang biasa yang jadi kendala di saat teknik scalping itu contoh action buy, profit 3 poin exit. Action lagi sell, profit 3 poin exit. Jadi profit 3 poin, profit 5 poin keluar. Ya kan? Cuma yang jadi kendala biasa, yang jadi permasalahan di saat kita teknik scalping itu, apabila posisi kita benar, target kita kecil, 3 sampai 5 poin. Tapi apabila posisinya salah, yang bisa jadi kendala itu, kita itu biasa jarang menggunakan stop loss. Ya kan? Harusnya kalau teknik scalping targetnya kecil, harusnya juga harus ada resiko di saat kita salah mengambil analisa. Itu dulu. Jadi sebelum saya pribadi masuk ke bagaimana sih menggunakan teknik simple sederhana untuk bisa profit konsisten dengan teknik scalping. Ya, sebelum saya masuk ke situ kita harus tahu dulu aturan dasar scalping itu seperti apa. Kalau menurut saya pribadi ya. Ya kan, aturan basicnya buat teknik scalping kalau saya pribadi ya kan, jangan sampai 5 kali action, 5 kali benar, sekali salah. 1 kali salah ini nilainya lebih besar daripada yang 5 kali benar. Itu apabila tidak menggunakan teknik trading scalping yang sebenarnya seperti apa. Ya, kalau teknik scalping ya targetnya kecil, keluar, ya, apabila salah analisa risikonya kecil, keluar. Jadi jangan sampai dengan teknik scalping itu membiarkan posisi floating loss itu bertahan posisinya. Pokoknya salah posisi langsung action, langsung clear posisi. Jadi bukan cuma menganalisa market buy atau sell, tapi di saat kita salah analisa kita harus siapkan itu trading plan-nya seperti apa untuk meminimalkan risiko yang ada di saat kita action posisi. Oke. Jadi itu dulu ya kalau saya pribadi basic dulu. Sekarang saya masuk ke masalah sistem yang digunakan atau alat yang digunakan untuk bertransaksi, bagaimana sih, atau alat indikator apa sih atau analisa apa sih yang kita bisa gunakan untuk memprediksi market dan dengan gaya transaksi scalping. Nah, biasanya orang gaya transaksi scalping ini biasanya yang masih jiwa muda ya. Dia masih jiwa muda yang betul-betul banyak waktu luang untuk bisa melihat market, biasa takut ketinggalan momen, makanya mereka biasa menggunakan teknik scalping. Ada banyak para trader yang menggunakan teknik scalping ini. Kenapa banyak yang menggunakan teknik scalping? Artinya bahwa
banyak di antara kita yang bisa menghasilkan profit di bisnis ini dengan gaya teknik scalping. Nah, yang pengen saya tanyakan ini dengan gaya teknik scalping yang mereka gunakan, bagaimana sih cara menganalisanya, apa sih indikator yang digunakan, bagaimana sih trading plan-nya supaya sehingga mereka itu bisa profit konsisten walaupun dia menggunakan gaya trading scalping. Ya, itu mungkin yang perlu digarisbawahi. Apa sih yang digunakan? Nah, kalau saya pribadi berkaca dari pertemanan, dari persahabatan sesama trader yang ada di Makassar yang punya gaya trading yang berbeda-beda. Tentulah di lapangan saya banyak menemukan teman-teman yang menggunakan teknik scalping tersebut. Nah, di antara para trader yang menggunakan teknik scalping tersebut itu, biasanya mereka itu menggunakan analisa yang berbeda-beda. Contoh, mungkin si A menggunakan analisa Bollinger Band, ya kan. Ada yang menggunakan support resisten, ya kan. Ada yang menggunakan, punya banyak lah yang menggunakan. Nah, khusus untuk saya hari ini, teknik yang saya gunakan untuk salah satu alat atau teknik ataupun analisa teknikal yang saya gunakan untuk bertransaksi scalping dengan cara yang paling simpel, dengan cara yang paling aman, menurut saya pribadi, mohon izin saya garis bawahi, menurut saya pribadi, bisa cocok buat teman-teman, bisa juga tidak, tapi indikator ini sudah saya praktekkan lumayan lama, dan ini betul-betul sangat cocok untuk gaya trading scalping. Oke, salah satu alat yang saya gunakan mungkin selama webinar ini saya sudah pernah membawakan sekali, tapi saya tidak bawakan ini secara detail. Saya bawakan sekilas saja. Hari ini mungkin saya akan kupas lebih dalam. Salah satu indikator yang saya gunakan itu, bentar ya. Screenshotnya kelihatan enggak, Barang? Share screen-nya kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke, coba kita sekarang salah satu alat yang saya gunakan untuk indikator yang saya gunakan untuk menganalisa market mau kemana. Oke, kita bahas apa nih? Goal ya? Goal. Goal belum ada ya? Oke, goal. XAU. Iya, ntar Om ya. Sorry, agak baru setting dulu. Oke. Oh, wow. 2005 ya. Go. Siap. Oke, selanjutnya teman-teman, salah satu indikator atau alat yang saya gunakan untuk memprediksi harga untuk action di market dengan menggunakan dengan pola trading dengan metode trading scalping, saya menggunakan salah satu indikator moving average. Oke. Oh, kenapa ini Mas Farhan? Oke. Moving average. Oke. Di sini mungkin moving average seperti yang saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, pertemuan 1-2 minggu sebelumnya, saya menggunakan moving average itu dengan parameter periodenya 2, shift-nya 0, metodenya ekspansional dengan apply to low. Ya, mungkin saya pasang dulu ya, dengan apply-nya low. Mungkin sedikit saya tambahkan di levelnya, saya add itu 5, itu untuk 5 hari kerja, sama 20,
Ini untuk 1 bulan. Oke. Jadi ini sudah kelihatan di terlalu besar ya. Warna putih. Iya. Ini kan baru 1 jam. Oke, ini di layar di share screen-nya sudah kelihatan. Saya barusan memasang indikator moving average. Sekali lagi saya lihat ya. Sekali lagi kita lihat pengaturannya. Parameternya 2, shift-nya 0, metodenya eksponensial, apply-nya low, ya kan? Levelnya saya tambahkan di sini levelnya ada 5, itu untuk 5 hari kerja, sama 20 itu untuk 1 bulan. Nanti penjelasannya lebih detail saya jelaskan. Oke, ingat ya parameternya periode 2 metode eksponensial, apply to-nya low. Nah, kenapa saya menggunakan apply to-nya itu low? Ya kan ya, namanya pergerakan market. Ya itu kan akan bergerak, cuman akan membentuk 4 hal, yaitu harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, dan harga pembukaan. Kenapa saya pakai apply low? Itu untuk membantu memprediksi kita sampai sejauh mana sih market ini akan bergerak, ya kan, untuk menunjukkan kita area support itu ada di mana. Apabila kita sudah tahu area support itu ada di mana, artinya itu menunjukkan kita bahwa harga lagi murahnya itu di area berapa untuk membantu kita mengambil kesimpulan untuk action buy atau sell. Nah, karena di sini moving average-nya menunjukkan moving average dengan apply to low, berarti menunjukkan harga lagi murah harga lagi murah itu berada di area berapa gitu. Ya kan? Nah, tapi itu saja belum cukup kalau untuk menunjukkan moving average harga murah itu di mana atau harga supportnya itu di mana. Jadi kalau saya pribadi saya tambahkan lagi 1 indikator, ya kan, tetap moving average dengan periode yang sama 2, ya kan, level yang sama untuk karena kita scalping, kita pakai time frame yang periode yang kecil, level yang kecil. Metodenya tetap eksponensial, apply-nya sekarang ini kita pakai apply high untuk membantu kita menentukan di mana sih area resistennya, di mana sih harga mahalnya, di mana sih harga rata-rata tertingginya gold dengan dari pergerakan market yang sudah terjadi. Mungkin warnanya saya rubah merah kali ya. Oke, biar merah putih, putih merah. Oke, jadi di sini time frame-nya akan kelihatan. Time frame-nya akan kelihatan. Ini time frame kita pakai time frame H1. Time frame H1. Jadi teknik scalping-nya simple. Teknik scalping-nya simple. Ya kan, teknik scalping-nya simple, di mana yang warna putih ini yang menunjukkan moving average dengan apply-nya low, ini menunjukkan harga lagi murah, itu menunjukkan untuk area buy. Oke, saya buka ya. Oke. Apply itu menunjukkan low, Oh, parah. Salah klik saya, Om. Share screen. Oh, sudah. Udah kelihatan? Oke. Jadi saya ulang. Mouse-nya lari. Oke, enggak apa-apa. Saya pakai tangan saya. Oke. Kelihatan dong? Oke. Enggak mau. Enggak berfungsi pakai keyboardnya.
Nggak bisa, Om. Halo Master, maaf agak lama. Siap, siap. Lulus banget Master. Ntar ya, Dinda. Aman Master. Oke. Kelihatan lagi, Ran. Sebentar, Dinda. Udah kelihatan? Oh, ini dia. Oke, Dinda. Lari-lari. Oke, Dinda. Sorry, terpotong tadi, Dinda. Ada sedikit kesalahan teknis. Oke. Siap Master. Jadi, mungkin ini, Dinda, ya. Mungkin saya... Oke, nanti saya mulai dari awal, tapi singkat aja, Dinda, ya. Oke. Salah satu indikator yang saya gunakan untuk bertransaksi di market dengan metode scalping, itu salah satunya tetap moving, Dinda. Nah, kenapa saya pakai moving average, ya kan, itu hampir semua member-member di DMAX yang ada di Makassar, itu banyak yang bertanya tentang moving average. Ya kan, baik itu dia bertanya untuk menentukan trend market mau kemana, baik mereka bertanya untuk menentukan support resistennya di mana, dan yang paling sering mereka tanyakan juga, bisa enggak moving average itu kita gunakan bertransaksi dengan gaya dan metode scalping. Nah, itu mungkin yang kebetulan malam ini, hari ini metodenya bagaimana bisa profit konsisten, trading santai dengan menggunakan metode scalping, itu pakai indikator apa? Nah, kalau saya pribadi, Dinda, ini saya menggunakan moving average. Ini materi ini saya bawakan 3 minggu 1 bulan terakhir. Ya, banyak teman-teman yang pengen sharing-sharing tentang moving average ini. Nah, cuman moving average ini mungkin tidak seperti biasanya moving average kebanyakan, Dinda, ya. Ya, mungkin saya ambil contoh lah, Dinda. Moving average ini yang di bawah ini, Dinda, yang warna putih ya. Ini saya ulang, ini periodenya 2, ya kan? Ini untuk menentukan harga rata-rata periode moving average 2 hari terakhir. Dia menggunakan metode eksponensial biar lebih agresif. Apply 2-nya itu pakai low, Dinda. Kenapa pakai low? Itu untuk membantu kita menentukan harga support yang paling ideal itu di berapa. Kan ini kita kan pengen teknik scalping, Dinda, ya. Iya, siap. Pengen teknik scalping artinya hit and run. Keluar masuk market dengan target kecil 3-5 poin. Jadi untuk membantu kita area murah di mana, area support di mana, area resisten harga mahal di mana. Nah, yang pertama saya lakukan adalah apply to low untuk menentukan dan membantu kita harga murah ada di mana. Oke. Sekarang yang kedua. Tetap lagi menggunakan moving average. Tetap dengan parameter dengan level yang sama, cuman apply to yang berbeda. Kalau apply to-nya tadi untuk menentukan atau membantu kita mencari harga support, harga murah untuk entry buy. Nah, sekarang untuk menentukan membantu kita hit and run untuk mencari harga mahal atau harga resistennya. Makanya kita pakai apply to-nya high. Oke. Maka terbentuklah garis seperti ini, Dinda. Coba Dinda kelihatan enggak? Kelihatan, Master. Di share screen-nya kan. Jadi intinya untuk menggunakan teknik moving average high dan low ini, kuncinya cuma satu, Dinda. Buy di harga moving average low, sell di harga moving average high. Kalau menggunakan metode teknik scalping. Cuma pertanyaannya, di time frame berapa yang enak digunakan untuk bisa profit konsisten dan profitable. Tapi insya Allah kalau saya pribadi seperti yang kemarin-kemarin, Dinda, ya, indikator dan analisa apapun yang saya share atau mungkin yang saya berbagi atau yang sama-sama kita belajar, itu adalah indikator yang sudah saya test drive, Dinda.
test drive itu buat saya pribadi ataupun buat teman-teman ataupun mungkin member-member yang ada di Makassar. Jadi bukan indikator yang baru kemarin kita pelajari. Setidaknya bisa dipertanggungjawabkan lah kasarnya seperti itu masalah presentasinya. Ya kan, bahwa dalam analisa tidak ada presentasi 100% benar, itu betul. Tapi setidaknya persentase probabilitas profitnya itu jauh lebih besar daripada resikonya. Maksud saya begitu, Dinda. Iya, jadi akan terlalu jumawa, akan terlalu naif juga, atau bahkan terlalu sombong kalau kita mengatakan bahwa analisa kita itu 100% benar. Tidak, ya kan. Kalau saya pribadi, apapun analisanya, ya kan, tidak ada analisa yang salah. Yang penting ada dasarnya, ada basicnya. Jadi bukan cuma sekedar analisa gitu. Ya, maksud saya seperti itu, Dinda. Jadi bagaimana, Dinda? Kita mau praktekkan ini indikator atau kita cuma simulasikan saja? Enaknya di time frame berapa enak untuk action? Nah, kalau saya pribadi, semua indikator ini cocok, Dinda, yang kita gunakan. Tapi kalau test drive yang saya lakukan selama ini, akurasinya paling akurat itu di time H4 sama D1. Dia sangat akurat di time H4 dan D1, target 3-5 poin. Ya, namanya scalping, Dinda, ya. Namanya scalping kan kecil, berarti kan target poinnya yang kecil tapi lotnya diperbesar. Biasanya kalau scalping seperti itu. Iya, betul, Coach. Kecuali kalau tekniknya lain, lotnya kecil, target poinnya besar. Nah, kalau scalping, kalau saya pribadi yang saya pelajari, target poinnya kecil, size lotnya yang besar. Ya kan? Nah, jadi kalau saya pribadi, H4 D1 ini probabilitasnya itu di atas 80-90% akurat dengan target 3-5 poin. Nah, saya rekomendasikan dan sangat saya rekomendasikan, Dinda, buat teman-teman juga yang hadir webinar hari ini, sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang punya metode dan gaya trading scalping, salah satu menjadi rujukan, menjadi acuan adalah moving average high dan low ini dengan pengaturan seperti yang saya setting tadi, Dinda. Ya kan, seperti yang saya coba ulang, Dinda, ya, mungkin ada teman-teman yang pengen test drive dulu ya. Penting kan tahu dulu nih caranya. Parameternya itu 2, shift-nya 0, ya kan, metode ekspansional, apply to-nya low. Oke, itu yang pertama. Levelnya untuk sementara kita pakai standar saja dulu. Levelnya 5-20. Oke, ingat ya, ini apply-nya to-nya low, yang satunya apply-nya high. Ya kan? Ya, kalau saya pribadi saran sekali salah pencet. Bentar. Oke, dengar, Dinda. Siap, Coach. Siap. Buat saya pribadi, mohon izin saya buat Dinda berkenan pengen test drive, atau mungkin teman-teman yang lain yang ikut webinar ini pengen coba. Nah, saran saya seperti ini, jangan langsung action di account trail dulu ya. Setidaknya test drive dulu lah. Ya. Test drive dulu seminggu dengan beberapa kali contoh pemakaian. Dengan sendirinya intuisi kita itu akan bekerja. Oh, kalau indikator moving average high dan low ini cocoknya di time frame berapa gitu. Terus dia enaknya itu di market Asia kah, Eropa kah, Amerika kah? Nah, cuman kenapa saya rekomendasikan ini buat teman-teman yang punya gaya trading scalping? Itu kan ke orang punya gaya trading scalping itu kan karena pertama mentalnya pasti kuat. Ya kan? Mentalnya pasti kuat, yang kedua pasti punya banyak waktu luang sampai mereka bisa stay di depan monitor untuk lihat market. Nah, kenapa saya rekomendasikan moving average high dan low ini? Karena ini bukan cuma cocok untuk pair XAU-USD, tapi cocok buat currency, baik itu major currency ataupun cross currency. Tapi kalau saya pribadi, dia lebih akurat di major currency, Dinda. Ya, kita fokus saja ke 5 lah. XAU-USD, GBP-USD, Euro, NZD, sama AUSI. Ini
sangat cocok digunakan untuk teman-teman yang punya gaya metode gaya trading scalping. Contoh di time frame H4 B1 karena akurasinya besar di gold, tidak ada momen pindah ke sterling, tidak ada momen di sterling pindah di Aussie. Jadi hasrat buat teman-teman yang punya gaya dan metode trading scalping itu akan selalu terpenuhi karena akan ada selalu momen dan akan ada selalu peluang. Nah, cuman kembali lagi ke aturan main yang seperti saya sebutkan di awal gitu. Ya kan, target di saat kita punya gaya trading scalping kan targetnya kecil, head and run antara 3 sampai 5 poin. Begitupun sebaliknya, apabila salah posisi jangan biarkan posisi itu tertahan. Jangan biarkan posisi itu tertahan. Maksud saya kalau salah posisi, salah analisa, 3 maksimal sampai 5 poin salah posisi, cut loss. Karena sebenarnya untuk cari 3 poin di market, ya insya Allah kita punya sedikit basic, insya Allah kalau kita punya sedikit ilmu, untuk cari 3-5 poin itu sebenarnya tidak terlalu susah, Din. Nah, tapi kenapa biasa banyak orang kurang berhasil dengan gaya trading scalping? Karena seperti itu tadi yang saya jelaskan di awal. 5 kali action, 7 kali action, semuanya profit. Nah, pas ke 8 kalinya action, salah analisa yang jadi masalah, salah analisanya ini posisi plottingnya itu ditahan. Iya, betul. Iya, ditahan, akhirnya ruginya semakin lama semakin bertambah, akhirnya tidak ikhlas lagi buat cut loss. Nah, itu yang menjadi penyakit buat kita semua yang punya gaya metode trading scalping. Ya kan? Di saat kita profit, kita lepas, di saat kita lagi floating loss, posisi kita tahan gitu. Nah, buat saya pribadi itu, buat apapun metode yang digunakan, apapun teknik yang digunakan, kalau mau scalping boleh. Tapi yang paling penting yang saya ingatkan buat kita sekalian, terutama buat saya pribadi, pokoknya salah posisi dengan teknik scalping, lepas. Ya karena itu yang biasa kurang berhasil di orang gaya scalping, Dinda. Biasa banyak teman-teman ya sharing-sharing, Pak, saya kok kalau analisa market, kalau saya bilang buy pasti naik target 3,55 poin dengan pakai analisa ABC. Ya kan, tapi saya teranalisa 5-6 kali, 6 kali benar, 5 kali benar, sekali salah, tapi 1 kali salah itu lebih besar floating loss-nya daripada floating profit-nya 5 kali tersebut. Ya karena itu, karena salah metode dan salah mindset gaya trading scalping yang benar itu seperti apa. Ya, masalah analisa apa yang digunakan, indikator apa yang digunakan itu hal kedua, Dinda. Nah, aturan main scalping dulu yang benar itu seperti apa. Ya, scalping hit and run, keluar masuk target kecil, harusnya risiko juga kecil. Ya, contoh ya targetnya 35 poin. Aturan main saya sih seperti ini, Dinda. Buat teknik scalping, Dinda ya. Hampir saya lupa. Aturan main scalping. Kalau saya pribadi mohon izin. Scalping kan sering keluar masuk market, Dinda. Harus ada aturan mainnya. Aturan mainnya seperti ini. Katakanlah saya scalping entry buy. Ya, entry buy. Sepanjang posisi saya terus katakanlah buy profit, sell profit, buy profit, saya akan terus bertransaksi sepanjang itu ada momen. Kapan saya berhenti transaksi hari ini? Apabila 2 kali analisa saya salah berturut-turut selama sebanyak 2 kali. Contoh, saya buy profit 3 poin exit. Terus buy lagi profit 3 poin exit. Terus yang ketiga, saya sell kena resiko 3-5 poin exit. Berarti 1 kali kena resiko. Pas saya buy lagi, profit lagi. Berarti dari hitung 0. Kapan saya berhenti? Apabila saya buy kena resiko 5 poin. Terus saya sell lagi kena resiko 5 poin. Artinya 2 kali berturut-turut dalam teknik scalping saya ini kena resiko. Ini aturan main saya, Dinda. Mungkin bisa dipertimbangkan lah. Ya kan? 2 kali kena resiko secara berturut-turut, artinya 2 kali analisa saya salah. Kenapa saya berhenti untuk tidak transaksi lagi? Karena saya yakin apabila saya transaksi lagi yang ketiga kalinya, itu bukan lagi analisa yang main. Bukan lagi
pikiran sehat yang bermain, tapi sudah tercampur sama psikologi, sudah tercampur sama emosi. Pokoknya saya harus kembalikan drugi yang dua tadi ini gitu. Jadi psikologis kita itu udah terganggu. Jadi salah satu cara untuk menjaga kita punya psikologis, apabila 2 kali kena resiko teknik scalping tersebut, 2 kali kena resiko berturut-turut, saran saya berhenti hari ini. Kasih tenang-tenang dulu lah. Tunggu sampai buka puasa, kita ngerokok-ngerokok dulu gitu kan. Kasih tenang dulu, nanti besok baru kita lanjut. Ya itu dulu Dinda, aturan-aturan, Nah, salah satu aturan mainnya. Jadi pertama aturan main scalping itu seperti apa, yang kedua teknik apa yang digunakan scalping. Jadi menurut saya mohon izin akan keliru kalau kita bahas pertama teknik yang digunakan scalping itu apa. Ya, bukan keliru sih, tapi kurang tepat. Harusnya yang pertama kita tanyakan metode trading scalping yang benar itu seperti apa. Kalau metode scalpingnya sudah benar seperti apa, baru kita berbicara metode apa yang digunakan. Iya, jadi basicnya dulu aturan mainnya scalping seperti apa, terus alat yang digunakan yang cocok buat transaksi dengan gaya scalping. Yang dengan gaya scalping bisa trading simple, profitable. Ya salah satu yang saya rekomendasikan adalah moving average high dan low. Ya, moving average high dan low. Tapi ini salah satu indikator yang di satu sisi bisa membuat kita agak mohon izin ya, agak malas gitu kan. Tapi di satu sisi membantu kita untuk melatih kita lebih sabar. Ya. Malasnya kenapa? Ya tinggal tunggu aja di moving average slow-nya kita buy, kita tunggu saja moving average high-nya kita sell di time frame D1 dan H4. Nah, tapi butuh waktu dan butuh kesabaran untuk harga sampai di situ. Karena harga di tengah itu tidak boleh action. Ya, jadi ya contoh lah Dinda kelihatan lah seperti yang di layar ini kan Dinda. Ini kan sangat membantu kita untuk akan kelihatan lah pergerakan market itu kalau naik sampai di berapa, akan kelihatan pergerakan market dia kalau turun sampai di mana, ya kan? Contoh hari ini Dinda, kalau kita lihat ya 2007-2008 di D1 itu adalah area resisten goal berdasarkan moving average high. Artinya di 2007-2008 dengan ini adalah sell area dengan target 3-5 poin karena kita menggunakan gaya trading scalping. Iya. Jadi 2007-2008 itu area sell area berdasarkan indikator moving average. Terus kalau saya mau buy di harga berapa, Pak Api? Ya mau berapa ya? Tinggal tunggu saja Dinda di bawah. Intinya sabar menunggu Dinda. Dan insya Allah ini bisa dipertanggungjawabkan persentase probabilitas profitnya Dinda. Kuncinya satu sabar gitu. Iya. H4 boleh, D1 boleh. Nah, kalau 30 menit 1 jam juga bisa. Tapi harus lebih expert lagi. Jadi kuasai dulu time frame besarnya baru pelajari time frame kecilnya untuk bisa menggunakan ini. Nah, kalau untuk ya sesuatu yang lebih akurasi lebih tinggi, kenapa di awal ini saya pakai di time frame H4 sama D1 Dinda. Sedikit lagi masuk sell area 2007-2008. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah goal ini lanjut trend up atau lanjut trend down? Apakah akan mengejar high sepanjang masa 2075 atau gimana gitu? Oke Dinda, gimana kita sharing-sharing aja Dinda? Kita bahas apa nih Dinda? Market secara keseluruhan, mau bahas scalping atau bahas trend? market secara keseluruhan aja, Master. Buat hari ini, minggu ini atau kapan? Untuk minggu ini aja, Master. Minggu ini ya? Ya, siap. Siap. Susahnya nih Rana nyemosnya. Sorry Dinda. Nggak apa-apa, Mas. Lanjut.
1 menit Dinda, 1 menit. Nggak apa-apa, Master, santai. Ngeri. Hmm. Hmm. Hai. Nggak usah saya lihat ini gol, Dinda. Apa, Master? Ngeri-ngeri saya lihat ini gol. Memang seperti itu selalu God, Coach. Nah, ini saya kasih gambaran saja, Dinda ya. Siap, Mungkin Coach. saya nggak usah bahas lebih detail. Eh, ini saya pakai moving average yang mendahului harga, Dinda ya. Siap, siap. Siap, Iya. Coach. Jadi indikator walaupun ini akurasinya tidak 100%, tapi setidaknya akan sangat membantu kita untuk memberi gambaran dan bayangan seperti apa sih gol ke depan. D1 trend up, H4 masih trend up, weekly masih. Jadi kita bahas aja lah 1-2 hari ini, Dinda. Siap, siap, Coach. Nanti kasihan yang open sale. Iya. Hapus dulu. Oke, kita bahas aja hari ini, Dinda ya. Siap, siap, Coach. Oke. Untuk teknik scalping, seperti yang saya bilang tadi, Ran jelek Ran. ...2007, 2008. Sudah masuk sel area, berapa high Ran nih? Kita bahas market hari ini, Dinda ya. Siap, siap, Coach. Iya. Market hari ini kalau dia mau naik, Dinda, terjauh di 2021. Oke, 2021 itu terjauhnya, Dinda ya, untuk hari ini. Kalau dia naik terjauhnya 21. Kalau dia turun itu terjauhnya di 1955, Dinda. Iya. Nah, cuman kalau ada apa-apa nih kita bahas di luar dari tema. Nggak apa-apa, Coach. Justru ini yang dibutuhkan. Ya gini aja lah, biar enak lah, biar tidak banyak yang. Oke. Market, untuk menentukan market trennya mau kemana, Dinda ya. Siap, apakah dia mau melanjutkan trend up atau trend down-nya? Ya kan gampang. Perhatikan area low minggu ini dan area high minggu kemarin. Iya. Jadi range itu berada di antara range 1932 sama low kemarin itu di 1981. Ya, jadi kalau kita bicara long term, Dinda, bicara long term, ya kan, kalau kita bicara long term, kemanakah harga gold 1 bulan ke depan? Ya kan, berkaca kedua tahanan support ini, 2032 di break atau tidak? Ya kan, 1981 di break atau tidak? Ya, tapi secara fundamental, secara jangka panjang, saya pribadi melihat
belum ada hal-hal yang bisa membuat gold itu downtrend dalam waktu dekat. Kita bicara detik ini ya, kita bicara sekarang ya. Baik itu teknikal, baik itu pun fundamental, ya kan? Belum ada hal-hal yang bisa membuat gold itu secara long term atau secara jangka panjang itu downtrend. Belum ada. Kalau kita bicara hari ini, lain lagi kalau kita bicara besok. Nah, karena sudah di ambang batas nih Dinda. Sebanyak kan kita menunggu kan. Apakah lanjutkan downtrendnya? Apakah melanjutkan trend up-nya? Atau sudah waktunya buat koreksi? Ya kan. Kita mau buy sekarang karena kita berpikir trend up. Harga sudah mahal sekali. Masa kita beli di harga mahal? Ya. Kita mau sell sekarang. Harga sudah mahal sekali. Ya kan? Ya Pak, trend masih up. Nanti takut sell-nya ketinggalan. Nah, jadi itulah fungsi dari risk management ini di saat kita action. Mau sell, mau buy, tidak ada analisa yang salah. Yang penting ada alasannya kita analisa. Yang pertama dari hasil analisa itu kita tentukan target, tentukan risk manajemennya, itu yang paling penting. Iya. Udah terlalu lama saya ngomong. Nanti bosan Dindaku di sana. Iya. Oh iya Dinda, sorry. Pak Randi bilang ini. Siapa tahu mungkin Dinda mau tambahkan atau ada yang mau diseringkan atau gimana? Enggak, Coach Api sepenuhnya. Saya moderator. Siap. Kalau habis bulan puasa jam berapa, Om? Jam 8. Dinda nanti saya request lah sama Pak Randi anak konten sini. Pada Ramadan nanti kita bawa live thread bareng ya. Boleh? Apa tuh? Iya. Panas nanti kan habis live thread nanti habis lebaran kan pasti kan malam kan live threadnya. Oh iya betul. Webinarnya kan? Iya betul. Iya, saya sih pengen bareng Dinda belajar bareng nanti habis lebaran. Nanti analisa market langsung action gitu Dinda. Nah itu betul Coach. Aman Coach. Iya. Ya kita praktekkan teknik scalping lah. Oke siap Coach. Iya. Misalnya di Makassar ini sudah jam 5 sedikit lagi buka, coba tidak kita langsung praktek Dinda. Iya betul langsung Coach. Iya, jadi praktek itu maksudnya seperti ini Dinda, kita praktek, kita sama-sama belajar apa sih plus minus alat yang kita gunakan begitu. Betul. Oke Dinda, ada yang mau ditambahkan mungkin? Cukup Coach. Coach Api sudah cukup. Nggak ada lagi yang disampaikan? Apa masih ada? Cukup Dinda. Banyak nih nasabah yang nelpon. Iya. Siap. Oke. Ya, itu suatu hal ilmu yang menurut saya sangat luar biasa karena saya sendiri baru menemukan metode apa yang Coach Api berikan. Menurut saya ini sangat hal yang menarik buat saya pribadi dan juga mungkin bagi siapa saja yang ikut edukasi pada pertemuan sore hari ini. Boleh untuk di backtest, boleh untuk dicoba dulu sehari 2 hari atau minggu ini dari ilmu yang diberikan oleh Coach Api. Ini menurut saya sangat bermanfaat, tetapi Coach Api memberikan sebuah peringatan, yaitu sebelum kita menerapkan teknik scalping itu ada mental, trading plan, dan juga risk management yang harus tertibkan terlebih dahulu. Kita tata lebih rapi dahulu, baru kita melakukan action terhadap ilmu yang diberikan oleh Coach Api. Ini menarik, sangat menarik, dan mudah-mudahan siapapun yang ikut pada pertemuan sore hari ini bisa mendatangkan manfaat dan juga barokah terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Coach Api. Mungkin kita tutup ya Coach? Cukup Coach? Siap. Keras sekali hujan di Makassar Dinda. Nggak kedengaran suara. Oke. Terima kasih untuk Coach Api atas ilmu dan juga pengalaman trading Coach Api untuk kita semua. Kami merasa bermanfaat
dari Coach Api terhadap ilmu-ilmu yang Coach Api berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kedepannya dapat memberikan kepada kami perkembangan terhadap ilmu technical analysis dan juga yang lainnya yang membuat kita itu menjadi profitable. Mungkin hanya itu saja pertemuan edukasi dari Didimex pada hari ini. Itu mudah-mudahan kita selalu sehat selalu dan bisa menjadi trader yang profitable dan juga enggak nakal. Terima kasih Coach Api. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.